Dalam video ini kita akan membahas pentingnya untuk patuh pada syariat agama Islam tanpa syarat. Dalam bahasa agama disebut samikna wa atokna. Saya mendengarnya dan saya mematuhinya. Syariat Islam mengharamkan memakan daging babi, yaitu di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah." Seorang muslim wajib menjauhi larangan Allah ini, meskipun dia belum mengerti mengapa Allah melarangnya. Dia mengakui kehambaannya di hadapan Allah yang memiliki keterbatasan akal pikiran, sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia selalu bersangka baik kepada Allah, sehingga ketika ada larangan dari Allah, dia memahami bahwa larangan itu adalah demi kemaslahatan dirinya dan alam semesta. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang dokter di dalam video berikut ini agar kita bisa mengerti betapa berbahayanya daging babi bagi kesehatan kita jika dikonsumsi. Teman saya ini dokter lulusan FKUI, senior saya, ditugaskan di Tiom, di Irian. Itu sekali waktu dia masuk di puskesmas. Di puskesmas itu setiap kali kan mereka suka upacara adat tuh. Upacara adat, nari-nari, namanya bikin pesta ubi ya. Nah itu dia gali itu tanah dalam, ditaruhlah daun-daun, kemudian dikasih bara, kasih daun lagi, terus dikasih daging babi. Yang pakai batu panas itu dong? Iya, batu panas, terus batu lagi, di daun lagi, terus kemudian dikasih daging babi, ubi, dan segala macam, terus gitu. Dan mereka nari-nari di api unggun. Nari-nari. Nah, setiap kali ada pesta seperti itu, puskesmasnya rame besok. Sering ada yang kecelakaan, Franky. Kecelakaan orang tiba-tiba kejang-kejang masuk ke dalam bara api. Kali waktu kadang-kadang ada orang yang sampai meninggal, Franky. Dia bilang begini, yang meninggal ini, langsung dia ngomong sama ibu-ibunya itu. Dia panggil Mama, dia bilang, "Mama, kalau anaknya ini dikubur biasa, dikubur, ya jadi orang biasa, sebentar orang pada lupa. Ya terus bagaimana dokter? Mau nggak saya ngangkat dia jadi pahlawan?" Mau katanya. Oke, kalau mau jadi pahlawan, izinkan saya operasi dia. Dia udah meninggal, saya operasi. Kalau operasi saya tahu dia meninggalnya kenapa. Kalau meninggalnya kenapa, saya bisa mencegah supaya ini nggak kejadian lagi sama masyarakat sini. Diizinkan. Lakukan otopsi klinik. Begitu diotopsi, apa yang ketemu, Franky? Itu yang kemarin kita pernah ngomongin. Begitu dibuka, semuanya normal. Kecuali pada waktu dibuka kepala, otak bolong-bolong semua, Franky. Bolong-bolong seperti dimakan. Jangan-jangan sistiserkosis. Sistiserkosis itu adalah rongga-rongga yang terbentuk akibat kista-kista dari cacing pita. Ambil tinjanya, dia periksa, ketemu telur-telur cacing pita. Cacing pita babi. Terjadi karena mereka masaknya nggak cukup matang. Itu masuk ke dalam badan. Parasitnya itu dia lari-lari, sebagian membentuk kisah-kisah di kepala. Kebayang nggak? Otak ini isinya mestinya memori, Franky. Kalau dibolong-bolong itu kan banyak yang hilang. Orang itu epilepsi jadinya. Epilepsi dipicu oleh lampu yang itu bara. Api yang naik turun. Itu memicu dia kemudian dia jatuh ke bara itu. Seorang muslim yang taat, selalu siap menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah, akan terselamatkan hidupnya, meskipun dia belum mengerti manfaat perintah dan larangan tersebut. Jadi, meskipun ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa daging babi itu aman untuk dikonsumsi manusia, seorang muslim yang taat akan tetap menjauhinya, karena dilarang oleh Allah. Bisa jadi Allah mengujinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan, atau memang ada keburukan daging babi yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan bagi tubuh manusia dan alam semesta. Wallahu alam.